Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sahabat-sahabatku semuanya, pejuang cilik kelas SD yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba semuanya tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Rasakan semangatnya. Teman-teman, tahu tidak? Hari ini kita berkumpul di sini bukan cuma untuk duduk diam, tapi untuk menyadari bahwa kalian adalah aset yang paling berharga milik umat Islam. Kalian adalah calon menteri, calon dokter, calon astronot, dan yang paling penting adalah calon penghuni surga. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membedah rahasia bagaimana sih caranya menjadi pemuda impian di masa depan yang serba canggih ini. Yang pertama, menjadi pemuda yang anti mainstream dalam kebaikan. Zaman sekarang banyak anak muda yang hobinya cuma ikut-ikutan tren. Kalau ada tren joget tidak jelas di medsos, ikut. Kalau ada kata-kata kasar yang lagi viral, ikut pakai. Itu namanya pemuda pengikut. Tapi pemuda impian itu berbeda. Kalian harus punya prinsip yang kuat seperti para pemuda Ashabul Kahfi. Bayangkan, mereka hanya bertujuh, tapi mampu mempertahankan iman di tengah ribuan orang yang salah. Allah mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum hudan. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Pemuda impian masa depan adalah mereka yang berani bilang, meskipun semua teman saya tidak sholat, tapi saya akan tetap sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang baru namanya kalian sesungguhnya. 2. Menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Dunia masa depan adalah dunia teknologi, karena ada zamannya internet, AI, dan robot. Tapi ingat, pemuda impian adalah mereka yang menjadi tuan atas HP-nya, bukan menjadi budak atas HP-nya. Tanda pemuda impian adalah yang pertama, ketika azan berkumandang, yang mampu meletakkan HP-nya dan berkata, maaf Bim, Allah telah memanggilku. Yang kedua, ketika jarinya ingin mengerti komentar jahat, ia ingat bahwa setiap ketikan akan dihisab di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa salah satu golongan yang akan terjadi di bawah naungan Allah saat matahari sebentar di atas kepalanya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Jadi gunakan laptop dan HP kalian untuk belajar agama, belajar matematika, dan belajar menebar kebaikan. Jadilah influencer kebaikan meskipun hanya di grup WhatsApp keluarga. Yang ketiga, memiliki ilmu atas adab. Teman-teman, sepintar pun apapun kalian nanti, kalau tidak punya adab kepada orang tua dan guru, kalian akan gagal menjadi pemuda impian. Ilmu tanpa adab itu seperti pohon tanpa buah, hanya bisa berteduh tapi tidak bisa dinikmati. Jadi pemuda impian adalah bicaranya yang pertama, bicaranya lembut kepada ayah dan ibu. Yang kedua, tangannya ringan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Yang ketiga, hatinya bersih dari rasa sombong. Ingat, masa depan Islam ada di tangan pemuda yang kalau bicara tidak menyakiti dan kalau bertindak selalu memberi solusi. Yang keempat, semangat sang juara. Jangan jadi pemuda yang lembek atau generasi rebahan. Pemuda impian itu rajin. Bayangkan, Muhammad Al-Fatih, pemuda yang di usia 21 tahun, sudah bisa memecahkan Konstantinopel. Beliau tidak menghabiskan waktu mudanya untuk bermalas-malasan.
hari satu halaman. On the day on page. Sahabat-sahabatku yang kucintai, masa depan itu tidak hanya datang saat tiba-tiba. Masa depan itu dibangun dari apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Jika hari ini kalian masih menjaga sholat, menjaga lisan, dan rajin belajar, maka saya yakin suatu saat nanti, jika 10 tahun sampai 15 tahun lagi, kalian layak akan memimpin dunia ini dengan cahaya Islam. Jangan mau menjadi pemuda yang biasa-biasa saja. Jadilah pemuda yang luar biasa yang namanya harum di bumi dan dikenal oleh penduduk langit. Makan ketan di bawah pohon waru. Makanya bersama teman sejati.